Oke, nah sekarang interim. Interim itu apa sih? Interim itu tidak di awal dan tidak di akhir. Tadi kan ceritanya kita tanggal 2 Januari at the beginning of the year gitu ya. Nah, pada prakteknya kita membeli saham itu kan tidak nunggu tanggal 1 Januari, tidak nunggu 31 Desember ya enggak? Ya suka-suka kita aja. Nah, terus konsekuensinya apa? Ya. Konsekuensinya apa kira-kira kalau kita itu membelinya tidak tanggal 1 Januari? Nah, konsekuensinya adalah ketika kita disuruh mencari goodwill atau mencari selisih antara fair value dengan yang kita peroleh, maka kita harus mencari equity investee pada saat saya beli. Kemudian untuk pengakuan net income, nah itu hanya mulai dari tanggal pembelian sampai 31 Desember. Bukan dari awal. Kalau saya belinya di sini 1 Oktober ya income-nya 1 Oktober. Itu juga berlaku untuk untuk amortisasi selisih tadi yang kayak equipment sama notes payable itu juga nggak bisa setahun. Kalau saya belinya Oktober ya harus 3 bulan karena dari Oktober, November, Desember 3 bulan ya. Oke, contohnya ya. 1 Oktober 2016, P membeli 40% saham S sebesar 800 juta. Asumsi punya pengaruh yang signifikan. Oke, net aset S 1 Januari 2016 1,5 ya. Untuk tahun 2016, S melaporkan net income 2,5 dan mengumumkan dividen 1 September 150 juta. Nilai buku aset dan liabilitas PTS 1 Oktober itu sama dengan nilai wajarnya. Kecuali bangunan yang book value-nya 400, fair value-nya 600. Masa manfaat bangunan sejak 1 Oktober 20 tahun. Ya. Oke, jurnal 1 Oktober gimana? Jurnal 1 Oktober. Halo. Investment pada cash, Bu. Pada cash. Udah itu aja kalau 1 Oktober investment pada cash 800. Ya. Oke. Yang dividen 1 September saya dapat nggak? Enggak, ya. Yang dividen saya nggak dapat karena dia membagikan dividen atau mengumumkan dividen sebelum saya beli, jadi saya nggak dapat. Oke, terus jurnal kapan lagi? Dia melaporkan net income 250. Saya tahunya kapan itu? 31 Desember kan, setelah tutup buku kan? 2,5. Oke. Saya jurnal gimana itu? Ya, investment pada income. 40% kali 250. Ya. Apakah berhenti sampai dengan di situ? Tidak. Itu kenapa? Karena di situ ada bangunan yang selisih berapa itu? 80 berapa itu? 200.000 ya. 200 juta kali 40%. Berapa? Oke, dikalikan berapa? 43. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, saya nggak bisa mengakui income hanya 40% kali 260 kali 3/12. Karena di situ ada bangunan yang book value sama fair value-nya beda. Bedanya berapa itu? 200 juta. 200 juta kalau dikalikan 40% berapa? 80 juta. 80 juta dibagi 20 berapa? Terus kita mulainya dari 1 Oktober. Nah, itu belum dimasukkan. Jadi saya harus koreksi ulang di situ. Koreksi ulangnya gimana? Income pada investment untuk nilai bangunan. Terus kalau ditanyakan ada goodwill enggak? Atau ditanyakan bagaimana alokasi amortisasi selisih? Nah, ada selisih enggak? Nah, berarti kalian harus menghitung. Kapan sih ngitungnya? Atau bagaimana ngitungnya? Nah, ngitungnya seperti ini ya. Nah, saya beli harganya 800 juta. Oke.
dikurangi ekuitas awal 1 Januari awal tahun ya, ditambah dengan income selama 9 bulan, dikurangi dividen 1 September, berarti net asset S per 1 Oktober itu adalah 1.537.500. Oke. Nah, kepemilikan saya berapa? 40%. Jadi 615, saya bayar 800. Berarti ada selisih berapa? 185 dialokasikan ke bangunan tadi. 200 juta kali 40%. 80 juta, berarti ada goodwill 105. Nah, ini kalau ditanyakan apakah ada goodwill gitu ya. Atau buatlah alokasi ekses. Nah, kalau buat suruh alokasi ekses jawabnya seperti ini ya. Oke, sekarang tadi jurnalnya ya. Ini jurnal waktu pembelian investment Insinar pada kas 800 juta. 31 Desember waktu S melaporkan net income 250 kali 40% kali 3/12 karena saya mulainya Oktober. Terus ini saya koreksi nih investmentnya untuk apa? Amortisasi kelebihan kos atas bangunan tadi. Tadi kan 80 berapa sih tadi? 80 juta ya? Iya, Bu. Dikali Iya, Bu. dikali 3/12 dibagi 20 tahun. Bagi 20 tahun dulu dikalikan 1/4 tahun. Gitu. Jadi income pada investment. Ada pertanyaan sampai di situ? Kalau soalnya diganti deh. Di sini dividennya bukan 1 September. Tapi dividennya 1 November. Nah, kalau 1 November gimana? Masuk Jurnalnya ke di net sini. income, Bu. Berarti 1 November di sini saya akan terima uang kas ya. Kas pada investment ya. Terus di sini perhitungannya gimana? Dividennya nggak masuk di sini. Karena kan saya mencari equity 1 Oktober ya. Kalau dividennya 1 November berarti di sini nggak ada dividen, nggak dikurangi dividen. Gitu ya. Halo. Permisi. Itu kalau kaitan dengan dividen. Berarti misal 1 November dia mendapatkan dividen. Dividennya juga dikali 3/12 juga, Bu? Enggak, tuh dividen enggak ada. Halo, ini gimana AKM-nya? Oh iya, Bu. Baik, Bu. Ki gimana sih? Dividen itu tidak ada kaitannya dengan ada sih kaitan dengan kapan. Kan kalau dividen itu kan ada 3 tanggal ya. Ada tanggal pengumuman kan? Iya, Bu. Tanggal pencatatan sama Bayaran. pembayaran. Nah, kalau kita belinya misalnya 3 hari setelah tanggal pengumuman ya kita nggak bakal dapat. Kan biasanya diumumkan dulu. Nah, waktu tanggal pencatatan kita tercatat enggak? Ya kalau tercatat ya berarti kita dibayar dan tidak dikaitkan dengan kapan saya belinya. Jadi tidak ada kali 3/12 ya pokok ya. Ada nggak kali 3/12? Enggak, itu mah net income. Kalau dividen itu ya saya punya berapa lembar saham aja tadi misalnya punya dividen. Terserah saya mau punyanya kapan ya. Selama saya sudah tercatat berarti saya masuk, saya dapat gitu. Oke, baik, Bu. Ya, lanjut. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Namira. Namira. Kenapa Namira? Itu yang dikuranginnya itu seluruh komponen ekuitas atau cuman yang tertera di situ aja, Bu? Kayak semisal diketahui ada RE-nya gitu juga dikurangin atau enggak? Oh iya, kalau enggak dong, kalau ekuitas itu kan ada common stock, ada paid in capital gitu kan, ada RE-nya ya ditotalkan saja. Kalau tadi kan net asset kan berarti sudah termasuk di dalamnya common stock sama RE. Kalau misalnya di situ disebutkannya ada share
share capital, ada share premium, ada RE, ya ditotalkan dulu itu, terus ditambah dengan tambah dengan net income. Kurang dividen gitu. Kalau pas tanggal 1 Oktober kita beli, dividennya 1 September sama aja. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi net asset itu equity terdiri dari apa? Unsur-unsur saham sama RE. Kalau ada saham preferen gimana? Keluarin ya. Keluarin kalau ada unsur saham preferen karena itu bukan punya kita. Jadi kalau kita mau mencari berapa persentase saham ya itu common stock bukan total equity. Equity-nya kita bagi dua, yang kita yang common aja, bukan yang prefer stock. Halo? Sudah? Baik, Bu. Oke. Lanjut. Nah, investasi melalui kepemilikan bertahap. Ini tolong dibaca baik-baik karena ini nanti pengantar untuk ke bab berikutnya ya. Nah, saat perusahaan sudah punya pengaruh yang signifikan. Jadi ini ceritanya begini, misalnya asalnya saya cuma 10%. Kalau 10% kan saya pakai cost method atau fair value method kan. Terus saya beli lagi 20%, jadi 30%. Nah, asumsi saya punya pengaruh yang signifikan. Maka yang 10% yang pertama itu harus di-equity-kan. Jadi seolah-olah saya itu sudah equity dari dulu gitu. Sehingga kalau misalnya dulu saya pakai cost atau pakai fair value ini harus di-adjust bagaimana kalau itu versi equity. Oke. Nah, misal ya di sini Pandu membeli 10% saham Siwi senilai 70 juta dengan mengelompokkannya sebagai fair value through profit or loss ya, trading securities. Jurnalnya gimana? Investment pada cash 70 ya. Nah, kalau saya hanya beli 10% mas, saya nggak terlalu peduli aset netonya berapa. Tapi ini untuk kelengkapan informasi. Aset neto PT Siwi saat itu 600 juta. Selisih dialokasikan ke bangunan yang masa manfaatnya 20 tahun lagi. Oke. Tahun 2016 Siwi melaporkan net income 100 juta dan bayar dividen 50.000. Nilai wajar sahamnya beda. Sama dengan nilai tercatatnya ya. Kayak jurnalnya gimana? Tadi investment pada cash 70. Net income di jurnal enggak? Kalau yang 10%. Enggak. Enggak. Oke, berarti yang di jurnal dividen ya. Dividen berapa? Jurnalnya kas pada dividen income. Iya, 50 juta kali 10%, 5 juta. Kalau nilai wajar sahamnya misalnya 75 di jurnal enggak? Enggak. 75. Iya. Nah, Jurnal. Karena fair value. jurnalnya gimana? Tadi kan 70 tuh, di akhir tahun 75. Investment pada value adjustment. Oke, kalian boleh menggunakan akun investment atau menggunakan akun fair value adjustment pada pada unrealized gain loss ya. iya, Bu. Kayak 5. Itu kalau kita kan sini fair value through profit or loss, kalau nilai wajar sahamnya ternyata beda ya, naik misalnya. Nah, sekarang awal 2017. Pandu beli lagi 15%, jadi total sekarang saya berapa? Nah, 25 ya. Dan diasumsikan dengan 25% Pandu jadi punya pengaruh yang signifikan. Nah, pada saat saya menjadi 25, yang dulu 10% pakai cost itu harus di-adjust menjadi metode equity. Jadi seolah-olah dari dulu saya sudah equity. Jadi awal 2017 saya beli, saya jurnal, biasa aja ya, investment pada cash berapa? 100 ya. Ini loh 15%. Jadi investment pada cash 100 juta. Terus yang dulu tuh mana yang harus kita perbaiki?
Net income tuh dulu yang 10% nggak diakui. Ayo jurnalnya gimana? Yang 100 juta. Harusnya equity itu. Jadi harusnya jurnalnya gimana? Investment pada income bukan Bu? Investment Pada pada? RE. Harusnya kan dulu investment pada income ya. Siapa tadi yang Iya, bicara? Bu. Halo, tadi yang bicara siapa? Saya Bu. Rizky. Iya Bu. Jadi kan harusnya dulu itu kan kita jurnal investment pada income. Nah itu kan dulu ya. Sekarang kita sudah di 2017 sehingga saya nggak boleh lagi mengakui income, tapi di situ menjadi RE. Jadi investment pada RE berapa? 10 juta. Oke. Terus yang dividen dulu kan kas pada dividen income. Harusnya kan kas pada investment. Jadi kita benerin tuh. Jurnalnya kan berarti kan dikoreksinya dividen income pada investment. Tapi nggak boleh pakai dividen income karena sudah tahun lalu, ganti dengan RE gitu 5 juta. Nah terus kalau metode equity itu kalau dulu ada selisih itu harus diamortisasi. Selisihnya berapa? 10 juta kan? 70 dengan 60 kan 10 juta nih. 10% kali 600 kan 60. Saya bayar 70. Berarti ada selisih berapa? 10 juta. 10 juta dibagi 20 berapa? 500.000. Dulu kan harusnya di jurnal tuh income pada investment 500. Ya enggak? Nah, sekarang ganti aja income-nya diganti dengan RE pada investment 500 gitu. Sehingga jurnal yang kita buat adalah seperti ini. Nah, ya. Ini jurnal yang biasa, terus ini jurnal. Nah, untuk menambah kepemilikan ini yang kita beli baru, terus ini untuk ini saya gabungkan ya 10 juta sama 500 kalian boleh jurnalnya boleh dua jurnal. Kalau 2 jurnal berarti investment pada RE 10 juta, terus RE pada investment 500 itu untuk amortisasi apa tadi bangunan ya. Terus di sini return earning pada investment ini untuk apa? Dividen. Gitu. Digabung boleh. Kalau digabung jadi berapa ini? Investment pada RE 4,5 ya? 4,5 Bu. Digabung boleh jadi jadi 3 jurnal juga boleh. Oke? Sok, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau enggak lanjut ya. Kalau tadi kan dari cost ke equity, kalau dari equity ke cost gimana? Ya, kalau equity ke cost nggak ada cerita adjustment. Yang ada adalah ketika dijual kan pakainya fair value, ya enggak? Jadi fair value jadi maksudnya saham yang kita jual itu fair value-nya berapa, book value-nya yang versi equity berapa, selisihnya adalah laba penjualan saham. Nah, terus saham yang tersisa yang nggak dijual semuanya, itu juga dinilai ulang. Fair value saham yang tersisa berapa, ya. Terus book value yang versi equity-nya berapa, selisihnya kalau saya menyebutnya sebagai gain atau loss transfer between categories. Karena tadinya metode equity, sekarang kita menjadi metode cost atau fair value gitu ya. Contoh di sini. Pandawa membeli 320 lembar saham PT Sakti senilai 580. Equity-nya 1,2 ya. Nilai tercatat aset dan liabilitas sama dengan nilai wajarnya. Dari transaksi ini terdapat goodwill 100 juta. Dari mana goodwill 100 juta? 40% kali 1,2 berapa? 480. Saya bayar 580, berarti ada goodwill 100 gitu ya. Nah, per 31 Desember account investment-nya menunjukkan angka sudah 700.
Dulu waktu beli 580, 3 tahun kemudian sudah jadi 300. Kenapa? Ya pokoknya pasti ada income sama dividen lah ya. Nah, kemudian tanggal 1 Januari 2016 si P ini menjual 200.000 lembar sahamnya senilai 460 dan sisanya yang 120.000 lembar saham itu nilai wajarnya 270 dan PT Pandawa akan mengelompokkannya sebagai trading securities. Nah, ini yang saya jual ya. Yang saya jual itu cashnya saya dapat 460. Investment in Saktinya ini 437 dari mana ini? Ini adalah 200.000 lembar yang dijual dibagi total yang semula dimiliki dikalikan 700. Selisihnya adalah gain on sale of securities. Investment in trading securitiesnya yang sisa yang tinggal 100.000 lembar, yang sisa 120.000 lembar itu nilai wajarnya 270 ya. Investment in Saktinya kan 700 dikurangi 437 nih ya. Selisihnya adalah gain on transfer of categories gitu aja ya. Whatever namanya, tergantung perusahaan mau pakai nama apa gitu. Tapi yang jelas ini dari equity ke cost. Ini nanti akan dipelajari lagi di materi perubahan kepemilikan gitu ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Saya mau ke portal sebentar aja ya. Silakan. Cek. Baik, Bu. Oke, kita masih punya 15 menit. Oke, udah lanjut. Nah, ini saya lihat kalian keluar masuk. Jadi tolong nanti kalau misalnya merasa keberatan atau bagaimana, terserah ya. Saya mau kalian mau on off gitu, mau di WA grup, nanti ininya aja, ketua kelasnya atau PIC yang bilang ke saya gitu ya. Kasihan saya kalau misalnya jadi tidak apa istilahnya tidak utuh dapatnya ya. Ibu. Oke, kita balik lagi. Kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan? Jadi tadi kalau dari cost ke equity, maka yang pada saat saya menjadi punya pengaruh, yang asalnya cost itu harus di-adjust menjadi equity ya. Kalau misalnya asalnya equity menjadi cost, nah berarti kalau equity menjadi cost kan mungkin si sahamnya kan dijual tuh. Jadi dijual ya berarti harga jualnya berapa? Book value-nya ya sebesar book value versi equity. Terus saham yang ada juga dinilai ulang, fair value-nya berapa? Book value-nya berapa? Nah, selisihnya laba rugi. Kira-kira begitu ya. Ibu mau nanya, Bu. Ya, Hafsah. Yang dari cost jadi equity tadi. Kalau seandainya di akhir kan ada FVE tuh, Bu. Nilai tercatat sama fair value-nya beda, lebih tinggi. Terus nanti pas kita di tahun berikutnya kita ganti ke equity, ke metode equity, FVE-nya kita apain, Bu? Oh, kalau misalnya kita nggak pakai cost, kita balik lagi ke sini. Ini misalnya tadi di sini kan naik 75 ya. Saya biasanya menggunakan akun misalnya fair value adjustment. Jadi fair value adjustment pada unrealized profit 5 juta. Terus nanti saya jadi equity kan 2017, ya fair value adjustment-nya harus dihilangkan dong. Berarti kalau asalnya trading kan tadi kalau trading kan laba ruginya ke income statement ya enggak. Berarti nanti tambah lagi jurnalnya satu lagi. Jurnal satu laginya gimana? Debitnya apa? Tadi tergantung kalian waktu di tingkat 2 kalau harga saham naik dan itu trading atau fair value through profit or loss, jurnalnya gimana? Investment pada laba rugi gitu? Atau fair value adjustment? pakai fair value adjustment, Bu. Pakai fair value adjustment kan? Jadi kan jurnalnya kan fair value, jurnalnya kan tadi fair value adjustment pada unrealized gain. Iya. Gitu kan?
Unrealized gain itu larinya kemana? Maksudnya ke RE. Income statement kan, ke income Iya. statement kan, jadi ke RE gitu. Nah, sehingga ketika awal 2017 ya itu harus dikoreksi. Kita harus tidak punya lagi akun fair value Fair. adjustment gitu ya. Jadi fair value adjustment tadinya kan di debit tuh, ya harus di kredit. Debitnya apa? RE. Oh. Sekarang gini, kalau yang 10%-nya itu bukan fair value through profit or loss, tapi dia fair value through OCI. Oke, kalau OCI gimana jurnalnya? Sama aja fair value adjustment pada unrealized profit, tapi unrealized profitnya nampak di income statement-nya dia ada di OCI di bawah. Ya, kan laporan laba ruginya kan kita bagi dua tuh, yang atas income statement yang biasa, yang bawahnya kan yang comprehensive income gitu kan? Halo. Iya, Kan Bu. kalian belajar income statement itu kan statement of comprehensive income. Iya, Bu. Ya. Kalau di sini dikelompokkannya sebagai fair value through OCI atau istilahnya available for sale securities ya kalau versi Amerika. Nah, itu kan fair value adjustment pada unrealized holding gain tapi dia OCI ya. Nah, berarti saat tanggal awal 2017 ya OCI-nya dibalik. Ya, OCI pada fair value adjustment gitu. Kalau dia mau jadi equity, karena di equity kan nggak ada cerita fair value adjustment, jadi account fair value adjustment-nya nggak ada. Kalau dia trading ke RE, kalau bukan trading kan nggak ada di RE nggak OCI? Nggak ada, OCI itu berdiri sendiri, OCI aja pada fair value adjustment. Begitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, Hafsah. Sudah? Bu, mau nanya kuis boleh, Bu? Boleh. Jadi nanti kuisnya itu serentak ya, Bu? Dikasih soalnya nanti terus langsung ngerjain di buku gitu, Bu? Iya, terus dikumpulin gitu. Nggak G-form kan, Bu? Atau Kahoot gitu? Enggak lah, saya tidak terlalu suka yang begitu. Enggak, memang enggak mungkin. Jadi gini, itu juga mungkin agak mendadak ya. Saya tadinya sih karena kalau kuis itu kan harus diperiksa ya. Iya, Bu. Saya nggak kebayang aja kalau tiap bab ada kuisnya, aduh pusing meriksanya. Tadinya saya mau kuisnya itu ya mungkin sekali 2 kali aja atau sekali lah kuis, yang lainnya lebih kepada tugas ya, Latihan. tugas mengumpulkan PR itu loh. Ya. Nah, kalau ya paling saya juga nggak susah-susah, tapi saya juga nggak tahu nanti soalnya kira-kira seperti apa gitu. Jadi ya kayak ujian biasa, tapi ini soalnya ringan, kan hanya 1 soal kali ya. Gimana? Mantap, terima kasih, Bu. Pokoknya kalian belajar, maksudnya gini loh, apa yang di bahan ajar dibaca kalimat demi kalimat, soalnya dikerjakan, terus yang workbook itu yang wajib RPS-nya dikerjakan, yang tidak wajib ya dilihat-lihat juga, dikerjakan juga, kan soalnya banyak tuh, itu untuk latihan. Jadi akan memantapkan pemahaman. Kalau kita banyak mengerjakan soal, kalau nggak bisa berarti saya belum mantap teorinya. Kalian boleh nanya ke saya gitu ya. Kan masih ada Kamis Jumat ya. Sabtunya Sabtu sore ya. Oke. Bu, saya ingin memastikan, Bu. Ya, Yudis. Tadi kan kalau misalnya kita dari metode cost ke metode equity itu kan kita harus melakukan penyesuaian ya, Bu. Melakukan apa? Melakukan penyesuaian, adjusting. Namanya catch up adjustment. Oh, catch up. Kalau meningkat dari metode equity ke metode cost itu berarti kita langsung mencatat sesuai dengan metode cost atau kita melakukan penyesuaian juga? Kalau dari equity cost itu kan berarti kan persentase kepemilikan kita berkurang kan?
Iya, Bu. Enggak, mungkin dijual kan di sini contohnya. Nanti kalau yang lebih lengkapnya ada materi khusus tentang perubahan kepemilikan. Kalau di sini nanti kalau dijual ya kalau dijual berarti kita menghitung yang dijual itu fair value-nya berapa, yang sisa di tangan kita kan nggak dijual semuanya kan, yang sisa di tangan kita juga dihitung fair value-nya berapa. Jadi yang dijual artinya gini loh, saham yang asalnya pakai equity itu dinilai berdasarkan fair value-nya, kan sebagian dijual, sebagian dipegang sama kita, selisihnya masuk ke gain loss gitu. Oh, jadi yang masih ada kita tuh melakukan penyesuaian sesuai dengan fair value. Fair value dihitung, iya kan kita nggak pakai equity lagi sekarang. Kalau nggak pakai equity lagi ya berarti saat saya nggak jadi equity, fair value-nya berapa? Nah, fair value berapa? Terus sisa book value-nya berapa ya? Sisa book value versi equity berapa ya? Selisihnya gain loss, gitu aja. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Ini masih ada satu lagi tapi kayaknya saya hold aja ya ke minggu depan, takutnya kalau terlalu terburu-buru. Atau kalian baca dulu aja yang ini sisanya ya. Iya, Bu. Nanti minggu depan tanya lagi. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Ini 12.53 ya. Tuh. Sampai ini. Erma. Kalian tuh tinggalnya di mana sih seluruh Indonesia? Yang paling jauh di mana? Sulawesi ada, Bu. Surabaya, Bu. Sulawesi. Terus itunya gimana? Sinyalnya? Kalau saya sih aman-aman aja, Bu, dari semester lalu juga nggak kenapa-kenapa kok. Oke. Alhamdulillah. Tentunya Mas Dewa ya, tutup sama gunung yang dataran tinggi itu biasanya agak susah ya. Oke. Halo. Saya tutup dulu ya. Bu. Udah 12 di depan. Kalau masih mau nanya-nanya silakan, tapi saya lebih kalau nanyanya di WA group ya. Jadi saya bisa jawab buat semuanya. Silakan mau nanya apa aja boleh ya. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.